Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pengerjaan pembuatan saluran yang cukup besar 2 kali 2 meter di sepanjang jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i dari arah Asem Baris menuju ke arah Kali Ciliwung sudah menunjukkan progres yang cukup banyak. Beberapa bagian sudah ditutup dengan beton, kemudian beberapa bagian sudah mulai dikerjakan dan ada yang bertemu dengan pipa di dalam tanah. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap untuk meminimalisasi adanya kepadatan di area pekerjaan. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Ini adalah Kali Ciliwung yang berada di sekitar Kampung Melayu dan kita berada di atas jembatan yang menghubungkan Kampung Melayu ke arah Tebet di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan saluran yang sedang dikerjakan 2 kali 2 meter akan terhubung dengan Kali Ciliwung yang berada di bawah jembatan ini. Bila kita perhatikan jalan sepanjang Kiai Haji Abdullah Syafi'i, maka bagian yang paling rendah adalah di sekitar bawah dari JPO menuju ke arah gudang peluru. Dari itu maka air akan berkumpul ke sana dan akhirnya membuat genangan. Oleh itu dibuatlah saluran penghubung yang cukup besar. Nantinya air akan dialirkan menuju ke arah Kali Ciliwung sehingga jalan tetap kering dan tidak mudah rusak. Untuk bagian yang sudah selesai dipasang box culvert, kemudian juga sudah dilakukan penimbunan, maka proses selanjutnya adalah pengecoran. Pengecoran sendiri kita lihat di sini juga disiapkan batu-batu split bersama pasir, kemudian nantinya akan digabung atau dimix dengan semen ataupun bahan untuk melakukan pembetonan. Nah, untuk yang sudah dibeton ada di sekitar sini ya, beton yang masih basah itu ditutup dengan plastik dan di bagian atasnya diberi kayu. Sedangkan bagian ujung ini masih dalam tahap penyelesaian karena materialnya sudah ada di sana bersama kayu-kayu. Area ini ditutup dengan barrier beton dan membelah jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i menjadi 2 bagian, namun tetap dengan arah yang sama walaupun kita sempat menemukan banyak yang melawan arah. Proses pembetonan sendiri dilakukan setelah bagian bawah itu diratakan oleh roller, kemudian dibentangkan papan dan juga plastik di sekitar sini, lalu ditaruh tulang-tulang besi atau anyaman besi yang disiapkan sebagai pengikat dari cor yang ada. Tampak di bagian sini ada sela-sela yang masih belum ditutup, namun nanti setelah ditutup kemudian diratakan, dicor, maka akan jadi seperti ini. Ini adalah bagian cor yang sudah dibuka dan dapat dilewati oleh masyarakat karena memang prosesnya dilakukan bagian per bagian agar memudahkan lalu lintas kendaraan yang ada. Untuk bagian yang sedang akan disiapkan untuk dicor, maka ditaruhlah tulang-tulang besi yang tadi sudah ada ditumpuk di sana, tinggal dipasang. Lalu bagian yang sudah selesai, sudah kering, akan dibuka seperti ini. Tampak sambungan dari jalan dan juga beton atau coran yang ada cukup mulus dan cukup rata, sehingga memudahkan para pengendara untuk manuver ke kiri atau ke kanan ya, atau berada di tengah. Barusan juga sudah dipasang box manhole atau beton kotak untuk manhole yang bisa diangkat ya pada saat maintenance, pada saat operasional dari saluran untuk memudahkan aliran air tentunya dari arah Tebet, dari arah Asem Baris menuju ke arah Kali Ciliwung. Di depan jalan gudang peluru di sini ditemukan ada pipa yang cukup besar di bagian bawah terbuat dari besi. Biasanya ini adalah pipa air minum seperti itu. Bagaimanakah selanjutnya dari nasib pipa ini kita belum tahu, apakah akan direlokasi atau diturunkan ke bawah ataukah dibuatkan bagian yang bulat di dalam kotak box culvert atau bagaimana, kita pantau bersama. Tampak di sini galian itu akan ketemu dengan tanah yang cukup
bersih ya, tanah liat, kemudian di atas tanah liat itu ada lapis dari bebatuan, di atas bebatuan itu ada beton, di atas beton mungkin ada aspal ya sebagian, dan juga ada betonisasi. Itu adalah lapisan-lapisan tanah yang ada di sekitar sini, menunjukkan bahwa tanahnya bukan tanah sedimentasi yang ditaruh di sekitar area Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tapi memang tanah murni yang berada di bawah lapisan-lapisan jalan seperti ini. Kalau kita lihat lapisan jalannya itu ada batu koral, kemudian ada aspal, di atasnya baru di beton ya. Nah, ini akan dipasang box culvert berukuran 2 kali 2 meter, lalu bagian atasnya ditutup dengan tanah, diratakan dan dipadatkan. Kemudian dilakukan cor-coran dengan memasang dan menempatkan tulang-tulang anyaman besi di atasnya sehingga ikatan cor menjadi cukup kuat, dan setelah mengering dapat dilewati oleh kendaraan dengan baik ya, tanpa mudah rusak seperti itu. Area ini sama, karena area ini ada lubang, maka barrier beton yang ditaruh di sini cukup berdekatan, tentunya membuat para pengendara lebih aman berada di sekitar Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, terutama di area-area pekerjaan. Satu ekskavator yang dipergunakan untuk menggali bagian dari saluran masih berada di sekitar sini. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Proses yang ada adalah seperti yang kita lihat saat ini. Di bagian bawah sini sudah ada lubang atau manhole yang nantinya akan ditutup dengan cetakan atau precast dari beton yang bisa diangkat dan juga bisa dipindahkan dengan mudah untuk keperluan memantau dari saluran, membersihkan saluran, dan juga operasional saluran lainnya. Model dari kotak-kotak yang akan dipasang adalah seperti di sini. Jadi ada tangkainya di bagian atas, lalu ditaruh ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sempat juga dibahas, bahwasannya bagian-bagian atau nantinya akan jadi kisi-kisi air ataupun juga tutup manhole agar dibuat sama rata dengan jalan sehingga tidak naik turun ataupun lebih tinggi dari jalan atau lebih rendah, dan para pengendara dapat melewatinya dengan nyaman. Beberapa bagian yang dimulai lagi pekerjaannya adalah di sekitar menjelang flyover. Di sini terdapat satu ekskavator breaker yang berfungsi memecah dari beton jalan, karena sebelumnya jalan ini juga dibeton. Kemudian hasil pecahan itu dibawa oleh truk untuk dikeluarkan dari area pekerjaan pembuatan saluran. Lalu setelah itu dilakukan penggalian ya, karena setelah ketemu dengan tanah, penggalian oleh si ekskavator yang punya bakat, dan akhirnya terbentuklah model saluran tanah seperti ini, dan tinggal ditaruh si box culvertnya berukuran 2 kali 2 meter. Kita sudah pernah masuk ke dalam box culvertnya, menyisakan kurang lebih 30 cm. Box culvert memiliki lebar 1 meter, makanya setiap box culvert itu akan dipasang dan disusun membentuk saluran seperti yang ada di bawah ini. Seperti informasi sebelumnya, bahwasannya pekerjaan sudah dilakukan sejak bulan Mei tahun 2023, berarti pekerjaan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, dan saat ini masih merampungkan karena pekerjaan akan selesai nantinya di bulan November, mengingat setelah November maka curah hujan di Jakarta akan makin tinggi intensitasnya dan menyebabkan beberapa bagian jalan ya ada yang tergenang dan juga banjir. Oleh itu pekerjaan ini dan juga solusi ini memang ditargetkan untuk mengalirkan air, mengurangi banjir yang ada, karena mungkin banjir belum dapat dihilangkan secara sepenuhnya, dan juga paling tidak mengurangi genangan-genangan air di beberapa lokasi yang menyebabkan masuknya air ke dalam rumah warga dan juga area-area lainnya, sehingga membuat aktivitas warga menjadi terhambat. Bagi sahabat orang Indonesia dan masyarakat yang melalui jalan ini setiap pagi, maka apabila memungkinkan dapatlah mencari alternatif lain karena jalan ini cukup padat. Namun bila memang harus melalui jalan ini, maka hendaknya lebih berhati-hati karena ada area-area berupa lubang ataupun hasil galian dari ekskavator, tentunya secara ketinggian sangat berbahaya untuk dilewati,
oleh kendaraan yang masuk ke area tersebut. Ya, kita doakan semoga ini lancar karena merupakan salah satu usaha dari Pemprov DKI untuk mengurangi banjir, karena memang secara keseluruhan banjir belum akan bisa dihilangkan ya, apalagi masih banyak program-program yang harus dijalankan, termasuk normalisasi Kali Ciliwung, kemudian juga pembuatan tanggul dan usaha-usaha lainnya yang sudah dilakukan. Berikut adalah kondisi 2 minggu sebelumnya. Proses di sini adalah pengecoran. Sudah disiapkan material-material batu split bersama pasir. Nantinya akan dilakukan pengadukan dengan semen sehingga membentuk satu material cor yang akan ditaruh di atas anyaman besi yang sudah disiapkan. Nah, proses pengecoran itu mungkin akan waktu beberapa lama ya, sehingga cornya akan menjadi kering dan dapat dilewati oleh kendaraan. Satu hal lagi yang ada di sekitar sini adalah kabel udara. Nah, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i kita perlu cek apakah masuk dalam area-area atau lokasi dilakukan penataan kabel udara masuk ke dalam tanah, karena ada beberapa masukan dari sahabat Ondor Indonesia di komentar, sekalian kabel udara karena di sini sudah ada saluran maka dimasukkanlah kabel udara ke dalam tanah sehingga area Kiai Haji Abdullah Syafi'i menjadi lebih rapi dan tiang-tiang seperti ini tidak ada gitu ya. Di depan Jalan Gudang Peluru terdapat informasi, mohon maaf jalan Anda ditutup total. Nah, karena waktu itu memang akan dilakukan penggalian di sekitar depan Jalan Gudang Peluru setelah pengecoran selesai dan dapat dilewati di area menjelang flyover. Saat ini sudah ditutup ya di depan Gudang Peluru, dan jalan ke arah flyover juga sudah dibuka bagian cor yang sudah keras. Plat-plat besi juga ditaruh di sini untuk menopang dari alat-alat berat dan juga kendaraan-kendaraan yang dipakai pada saat konstruksi dari saluran air penghubung antara kawasan Asembaris dengan Kali Ciliwung. Pekerjaan ini tidak hanya berlangsung di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pembuatan saluran penghubung atau saluran drainase yang cukup besar 2 kali 2 meter, tapi juga dilakukan di lokasi lain seperti Asembaris, tapi juga dilakukan di Jalan RA Kartini di sekitar arah Pondok Pinang dari Lebak Bulus sampai masuk ke gate tol Ciputat 2 kalau tidak salah. Dan ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi banjir Jakarta, karena Jakarta sendiri seperti kita ketahui sering terdampak dari banjir diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi baik di hulu ataupun di hilir, dan juga kiriman air dari bagian hulu, serta masalah-masalah banyaknya sampah yang masuk ke arah hilir dari arah aliran air Kali Ciliwung, kemudian lagi adanya penyempitan dari bagian-bagian badan Kali Ciliwung di beberapa lokasi yang masih belum dilakukan pelebaran. Oleh itu makanya normalisasi menjadi pilihan berikutnya, karena program tersebut sudah ada, semoga dapat berjalan dan dapat memberikan dampak positif bagi penanganan banjir Jakarta. Untuk sisi hulu sudah dilakukan pembuatan bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Kemudian untuk di sisi hilir ada lagi program Sodetan Ciliwung. Tentunya usaha-usaha harus dilakukan untuk meminimalisasi banjir yang ada di Jakarta. Kita melihat dari sisi atas JPO yang ada di sekitar Kali Ciliwung di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Proses pekerjaan adalah seperti yang di tengah ini. Jadi ada satu lajur jalan sekitar 3 meter yang dipergunakan untuk digali, lalu dimasukkan box culvert ke dalamnya, ditutup dengan tanah dan ditutup lagi dengan beton. Lalu di bagian atasnya dibuat seperti manhole atau lubang-lubang yang ditempatkan beton-beton cetak yang berbentuk kotak untuk menutup lubang tersebut, dan juga lubangnya dibuat sama rata dengan jalan sehingga mudah dilewati oleh kendaraan.
Nantinya mungkin yang bagian kiri ini kan betonnya agak kurang bagus ya, sudah rusak dan mulai pecah-pecah. Sekalian dapat dilakukan pengaspalan ulang ataupun hal-hal lainnya untuk perbaikan jalan. Bagian yang di bawah sini adalah ujung dari saluran yang akan ketemu dengan Kali Ciliwung. Tampak di bagian sana ini masih dalam tahap penimbunan, dan untuk ke arah Kali Ciliwung akan dibelokkan ke kanan ya kalau kita lihat jalurnya di sini, ke arah pos FBR yang ada di bagian pinggir Kali Ciliwung. Di bagian kiri kita melihat ada hunian vertikal, itu adalah rumah susun Jatinegara Barat yang sempat dipergunakan untuk merelokasi warga-warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung karena terkena program normalisasi pada waktu itu tahun 2015 dan 2016, pembuatan tanggul yang akhirnya sangat bermanfaat bagi para warga, karena dengan adanya tanggul maka warga tidak perlu lagi was-was dengan melimpahnya air ya, kecuali air melimpah dari tanggul. Tapi paling tidak setiap waktu warga mengalami dampak banjir atau luapan Kali Ciliwung, sehingga menambah pekerjaan ya, menambah usaha membersihkan, ditambah lagi ada mungkin dampak-dampak lainnya dari meluapnya air yang merugikan warga. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Kita harapkan program ini berjalan dengan baik ya, dan memberi dampak positif. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondroid Indonesia, dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.